DBFM. DB News. Dinas Kesehatan Kota Cirebon mantapkan persiapan imunisasi vaksin COVID-19 tahap pertama tenaga medis yang akan mendapatkan vaksinasi tersebut. Di sela-sela pembekalan untuk tenaga kesehatan dan vaksinator, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Dr. Edi Sugiarto MKes menjelaskan hari ini mereka melakukan pemantapan simulasi imunisasi vaksin COVID-19. Berdasarkan hasil simulasi, nantinya setiap calon penerima vaksin akan melewati 5 meja. Meja pertama dikhususkan untuk meja pendaftaran, meja kedua merupakan meja screening. Di meja kedua ini, ada tenaga kesehatan yang akan menanyakan riwayat kesehatan calon penerima vaksin COVID-19. Hari ini sosialisasi dengan BPJS diwakili Bu Rida, itu menyampaikan bahwa ternyata semua penduduk bisa mengakses di Piker untuk vaksinasi ini. Vaksinasi disiapkan bergelombang sampai April 2022, Mas. Itu kurang lebih di Kota Cirebon 545.800 vial dosis yang harus disiapkan untuk 203.000 lebih calon penerima vaksin. Tapi pemberiannya itu bergelombang. Untuk saat ini di bawah 5.000 untuk tenaga medis dulu, Mas. Dan aplikasinya di kita sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Itu nanti ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ada 15 komorbid yang tidak bisa dilakukan imunisasi, Mas. Kita harus bergerak cepat, insya Allah minggu kedua itu sudah mulai melaksanakan vaksinasi. Tenaga medisnya sudah siap di belakang. Sekarang juga ada dari Rumah Sakit Gunung Jati, Rumah Sakit Sermet, tenaga puskesmas sudah menyiapkan. Ini pertemuannya kesekian kali, bukan yang pertama. Hanya untuk pematangan aja. Bagaimana logistik cold chain, bagaimana logistik katakanlah limbah, APD itu harus disiapkan lengkap. Sampai nanti persiapan seantisipasi mungkin kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu tidak boleh dilewatkan. Karena Mas, antigen yang masuk di tubuh manusia, itu kan ada reaksi antigen antibody. Berpeluang tiap orang berbeda reaksinya. Bisa cepat, bisa lambat. Kalau yang cepat, pingsan. Kalau yang lambat bisa merah, bisa alergi. Nah itu dipersiapkan, Mas, sekecil apapun. Sama seperti Mas nyebrang di daerah tertentu, nyebrang di jalan. Itu bisa jadi terseduk beca, terseduk sepeda, dan segala macam. Jadi persiapannya tetap mengerjakan yang terbaik, mempersiapkan kemungkinan terburuk itu harus disiapkan. 15 Januari ini fix ya? Mudah-mudahan tidak berubah lagi. Ya nunggu kabar, selalu begitu, Mas. Kabar di pusat ini menterinya ganti dalam hitungan hari. Udah ganti. Saya terus terang aja, informasinya berubah cepat. Kemarin di SJMK, Mas, kemarin 2 hari yang lalu, Mas, itu masih terekam 3.900 sekian. Baru kemarin berubah jadi 2.900. Itu karena yang D3 ke bawah tidak boleh disuntik gelombang nanti. Jadi yang sekarang disuntik itu D3 sampai S3. Sampai mungkin Esteller lah, petugas medis yang dari D3 sampai Esteller. Sinovac, dari Sinovac kita. Ya, isinya itu inactivated vaccine, jadi inactive virus, inactivated viral. Virus yang dilemahkan, Mas, dari Sinovac, Cina. Pemerintah beli dari Pfizer, dari Moderna, dari Sinovac, terus ada 5 pokoknya, Mas. Sinovac, Sinovac dari Cina. Oke, untuk Jawa Barat, oke, makanya pertengahan bulan ini insya Allah, Mas. Tapi ada problem nih, Mas. Di BPOM masih ada kit uji coba yang belum keluar nih, Mas. Jadi masih belum yakin, tapi secara umum sudah keluar izinnya. Itu nasional, ya. Serentak. Ini dalam proses. Karena 15 kan sekarang masih 10 hari lagi masih bisa lah. OTW. Besok sampai hari-hari berikutnya nyebar nih, Mas. Edi mengatakan, tenaga kesehatan ini juga tidak boleh memarahi, tidak boleh menakut-nakuti, bahkan menjustifikasi calon penerima vaksin COVID-19, justru diminta untuk memberikan ketenangan sehingga calon penerima vaksin tidak panik. Setelah memenuhi persyaratan, calon penerima vaksin akan mendatangi meja ketiga. Di meja ini vaksin COVID-19 disuntikan oleh vaksinator. Setelah menerima suntikan, penerima vaksin akan melanjutkan ke meja keempat, yaitu meja pencatatan, dan mendapatkan surat keterangan bahwa mereka sudah divaksin COVID-19. Di meja kelima, kata Edi, disiapkan tempat duduk agar penerima vaksin bisa beristirahat terlebih dahulu sekitar 5 menit untuk antisipasi pasca imunisasi. Setelah itu, baru penerima vaksin diperbolehkan untuk meninggalkan tempat. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan, dan petugas yang menjalankan tugasnya tetap harus menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap, sekalipun mereka saling kenal dengan calon penerima vaksin. Menurutnya, tahap pertama, vaksin COVID-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang ada di Kota Cirebon. Pemberian vaksin dilakukan di puskesmas dan 2 rumah sakit yang ada di Kota Cirebon.
Vaksin akan diberikan 2 kali dan pemberian vaksin pertama direncanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 15 Januari 2021, sedangkan vaksin kedua diberikan 14 hari kemudian. Adapun pasca mendapatkan vaksin pertama, penerima vaksin bisa melakukan kegiatan normal seperti biasa. Hanya saja mereka diminta untuk tidak berpergian keluar daerah untuk menjaga imunitas tubuh. Demikian DB News yang dipersembahkan oleh DB Radio.